wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Putri Jahidin dari program studi pendidikan fisika. Nah, di video kali ini aku sedang berada di SMA Negeri 20 Jakarta. Nah, pada video kali ini aku ingin mewawancarai salah satu guru fisika untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah manajemen pembelajaran fisika. Simak terus ya. Halo Ibu. Halo. Salam kenal sebelumnya. Salam kenal. Boleh langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa dan mengajar apa di sekolah ini? Oke, saya Mona Lisa. Saya guru fisika di SMA Negeri 20 Jakarta. Sekarang saya mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Wah, senang sekali bisa ngobrol bareng Ibu hari ini. Kalau udah tahu nih Bu, udah berapa lama sih Ibu mengajar di sekolah ini? Udah 3 tahun. Wah, cukup lama sih Bu. Oke, mungkin langsung aja ya kita masuk ke inti kegiatan wawancara kali ini. Iya. Aku izin bertanya beberapa hal terkait manajemen pembelajaran fisika. Oke, yang pertama itu bagaimana sih menurut Ibu penerapan manajemen pembelajaran fisika dalam perencanaan pembelajaran? Biasanya tuh seperti apa proses perencanaannya? Jadi proses perencanaannya sebelum kita memulai suatu pembelajaran fisika, khususnya di awal tahun, biasanya kita selalu merancang pembelajarannya. Kalau sekarang itu kita menggunakan pembelajaran di planning gitu. Jadi kita merencanakan pembelajarannya itu secara bagaimana gitu, disesuaikan dengan SK yang diberikan oleh pemerintah gitu. Jadi kita bisa melakukan gimana sih merencanakannya dalam 1 tahun itu di pelajaran fisika dengan materi-materi tertentu. Oke, berarti diawali dengan perencanaan dari pemerintahnya terlebih dahulu. Terus kayak ada nggak sih kayak pembikinan modul ajar atau RPP-nya? Ada, pasti sebelum mengajar pasti tiap tahun itu kita buat RPP-nya atau modul ajarnya dalam 1 tahun. Kedepannya kita mau mengajar seperti apa, baik dalam bahan ajarnya, cara mengajarnya, dan asesmennya. Oke, selanjutnya bagaimana sih bentuk pengorganisasian atau penjadwalan pembelajaran selama kegiatan belajar mengajar itu berlangsung sih Bu? Terus mulai dari awal hingga akhir tuh misalnya dari segi materi, topik, eksperimen sederhana atau media pembelajarannya tuh bagaimana? Kita analisis dulu materinya. Materinya tuh berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sudah pasti kalau fisika ya. Jadi kita direncanain nih, kira-kira materi ini bentuk metode, bentuk cara mengajarnya seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan murid-muridnya. Kita analisis, terus kita bagi, kita mau gunakan cara metode mengajar seperti apa, itu sintaksnya seperti apa gitu. Jadi nanti kita bisa lihat kita mau melakukan pembelajarannya itu bisa dalam bentuk inquiry kah ataukah kita praktikum gitu. Namun kalau di fisika itu alangkah lebih baiknya emang selalu pakai praktikum ya gitu, biar anak-anak mencoba secara langsung gitu. Oke, berarti kayak disesuaikan terlebih dahulu ya Bu? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Ibu memberikan pengarahan serta melaksanakan kegiatan pembelajaran fisika di kelas? Apakah ada metode tertentu yang digunakan agar siswa lebih aktif atau antusias belajarnya? Kayak pas sekarang itu kan di learning tuh kan joyful, meaningful, mindful. Nah, Ibu menerapkan hal tersebut nggak sih? Iya, pastilah. Itu kan prinsipnya ya. Jadi kita belajar itu berpusat pada peserta didik. Jadi bukan kita yang kalau dulu metodenya ceramah, kalau sekarang itu kita harus buat peserta didik nih yang melakukannya sendiri. Jadi menemukan masalah sendiri, mencari tahu bagaimana, mengapa gitu, terus kenapa gitu. Jadi mereka bisa tahu nih gimana menyelesaikannya gitu. Oke, berarti cari tahu terlebih dahulu ya Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, untuk evaluasi, apa saja sih bentuk penilaian yang Ibu lakukan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fisika? Nah,
Dan bagaimana sih cara Ibu mengontrol agar proses pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan rencananya? Jadi kalau dalam penilaian itu kita ada asesmennya, baik asesmen awal, diagnostik awal atau asesmen akhir. Selama proses pembelajaran fisika juga kita melakukan asesmen, jadi asesmen prosesnya seperti apa gitu. Jadi kita tahu nih seberapa besar anak punya potensi dalam materi tersebut gitu, sejauh mana mereka bisa gitu. Jadi kalau misalnya itu kita tahu udah hasil akhirnya apakah mereka paham atau tidak di materi tersebut. Oke, berarti menerapkan asesmen terlebih dahulu ya Bu? Iya. Oke. Yang selanjutnya, menurut Ibu, strategi pembelajaran yang sistematis untuk optimalisasi capaian KKTV atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu seperti apa sih yang baik dan benar Bu? Untuk KKTP Iya. jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan tujuan itu seperti apa. Jadi kalau misalnya tujuan yang ingin dicapai itu kayak menganalisis, maka kita cari tahu dulu nih kira-kira bentuk metodenya yang bagaimana gitu biar tujuannya ini tercapai. Oke. Udah terjawab apa yang aku ingin tanyakan nih Bu. Sebelumnya tadi kan Ibu sudah melihat modul saya ya. Iya. Itu saran dan koreksinya itu seperti apa sih Bu? Kalau sarannya itu yang pertama itu mungkin modulnya lebih diisikan berupa gambar-gambar nyata. Terus ada punya asesmen awal gitu. Terus ada tujuannya itu sistematis. Jadi mencakup semuanya gitu. Lalu materinya itu disesuaikan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kayak contoh-contohnya gitu. Tapi sesuai dengan kaidah fisikanya gitu. Itu sih. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya dan ketersediaannya hari ini. Semoga hasil wawancara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.